Halo guys, balik lagi di LY Review karena mainan adalah surgawi dunia. Oke, kali ini gue bakal bahas menyimpang dari figur ya. Jadi gue bakal bahas RC model. Jadi ini radio kontrol ya. Ini yang drift, buat ngedrift gitu. Kenapa gue beli ini? Pas gue sempat lihat beberapa post gitu ya di medsos. Lucu juga gitu ya, bentuknya carry pick up gitu. Terus penasaran buat mau beli gitu. Harganya juga terjangkau, harganya di range 400 sampai 800 lah ya, tergantung sellernya. Tapi ini juga udah mulai susah nyarinya juga sih, di marketplace juga sistemnya udah mulai PO lagi. Ini kemarin dapat warnanya tuh macam-macam sih. Ini gue dapatnya warna warna bukan krem metalik gitulah. Nanti kita lihat dalamnya kayak gimana. Jadi ini WPL RC di series ya, D12 ini. Namanya K-Truck. Ini boxnya, jadi sudut tenteng juga gini. Terus 1:10 ya, ini kita penasaran kan pasti isinya kayak gimana, kita langsung unboxing. Oke, jadi yang pertama itu guys, lu pada dapat kontrolernya ya. Jadi kontrolernya model kayak gini. Terus ini isinya harus dipasang baterai AA yang agak besar gitu ya. Yang AA bukan triple A, yang double A itu. Terus di sini ada switchnya on off. Lalu juga ada kemiringan rodanya juga ya, bisa diatur. Lalu juga ada tanda kalau memang ini bisa nyala gitu kalau udah diisi baterai. Ini yang pertama. Terus yang kedua, lu dapat manual book ini, keterangan ya, keterangan gini. Terus selanjutnya lu dapat beberapa aksesoris sih gitu ya. Jadi dari si WPL bawahnya udah dapat aksesoris gitu. Jadi kayak ini buat di belakang pick up-nya tuh. Terus lu juga dapat stiker ya. Dapat stiker WPL-nya ini sendiri. Jadi ada ya bahasa Cina ya. Ini. Lalu juga ada dapat spion, terus tempat tutup aki buat ditaruh. Terus ada beberapa perintilan ya, spion aja sih ini kayaknya spion. Oke, itu aksesorisnya. Nah, gue sebelumnya nggak tahu ya kalau ternyata di dalamnya tuh dapat stiker gitu. Jadi gue udah mesen stiker juga custom gitu. Gue beli di marketplace gitu ya. Tapi ini untuk yang model Suzuki ya, karena kan carry, gue rasa pas aja gitu Suzuki. Terus dapet tulisan carry-nya gitu, terus dapat ada lampu untuk sennya gitu ya. Ini segini nih gue beli 50.000 lah satu set gini. Nah, yang terakhir adalah mobilnya. Ini dia. Oh ya, di dalamnya juga lu dapat obeng kecil gini buat buka murnya yang tadi di remote gitu ya, sama buat buka-buka mur yang di mobil. Ini penampakannya apa ya, metalik ya, putih metalik, apa sih namanya ya, gue kurang tahu juga nih, metalik gitu ya. Ini 1:10. Terus pintunya nggak bisa dibuka, tapi ini bolong ya, ini bolong. Terus dia pakai model casan. Di tadi aksesorisnya lu juga dapat casan untuk baterainya dia ya. Jadi dia di sini ada on off. Terus nyari, pasti yang pertama kali beli tuh bingung gitu ya, di mana baterainya gitu. Baterainya tuh di belakang sini, jadi diputar ban cadangannya. Nah, baterainya di dalam sini. Kalau misalnya habis, copot dari sini, nanti dipasang ke sini untuk dicas pakai casan USB ini. Dipasang lagi ke sini, dicolok, tinggal diputar lagi si bannya buat ngunci. Nah, buat ngunci gitu. Oke, sekarang kita coba aja ya. Jadi ini gua onin, dia ada lampunya nyala.
lampunya kedap-kedip ya, karena di sini belum gue nyalain. Nah, remote-nya gue onin, jadi ada tanda biru nih. Nah, dia udah nyala. Nah, ini memang biasa lah kalau yang teman-teman RC udah biasa pakai ini. Jadi ini untuk belokin, kalau ke belakang belokin ke kiri, kalau ke depan belokin ke kanan. Kalau kurang kelihatan nih, ini belok, itu ya. Terus kalau kita depanin, dia akan mundur. Kalau kita tekan gini, dia akan maju. Ya kan, seperti itu. Ya ini lucu aja sih menurut gua. Jadi kalau remote gue matiin, tetap dia kedap-kedip. Kita matiin. Kita offin aja. Nah, lucu sih menurut gua, unik gitu ya. Ini buat drift juga, tapi kebanyakan teman-teman RC yang lain itu biasanya motornya udah diganti lebih cepat, terus tambahin aksesoris macam-macam. Kalian bisa lihatlah di video-video YouTube yang lain, udah ada yang dimodif. Jadi di marketplace itu juga banyak yang jual 3D print drivernya macam-macam juga. Terus ada body kitnya ya. Jadi body kitnya itu dia juga pinter nih, dia udah nyediain slot untuk body kit, jadi tinggal ditempel aja body kitnya. Terus banyak yang di repaint, ada yang diceperin. Nah cuma kayaknya kalau kemarin diceperin itu, ini kan pasti mentok ya bannya. Nah bannya ini mau nggak mau ini dibolongin ya, sayang juga sih gua ngeliatnya. Cuma selera masing-masing ya, tapi banyak yang ngasih ini jadi keren-keren. Nah gimana sih setelah tadi gua pasang stiker, terus gua kasih lihat juga nanti setelah pasang aksesoris lain-lain kayak gimana penampakannya, stay tune. Ini remote-nya dari dekatnya ya. Jadi tadi ada tombol on off, ada V-rate, S-rate-nya. Ini untuk kalau nyala warna biru dia ya. Ini ada left right-nya, pengaturannya untuk roda. Terus di mana tadi? Nah, di sini lubuk kamurnya isi baterai 2 yang AA. Terus ini maju depan, ini kiri kanan. Bahannya juga bagus sih, enak. Ini dia guys, tadi yang stikernya udah gue pasangnya, cuma nggak semua. Jadi dia stikernya tuh dapat ini buat akinya GS ya, GS Astra. Terus logo Suzuki gue tempel. Terus ini kalau nggak ditempel bening ya bentuknya. Terus ini gue masukin figur Goku setengah badan aja, kakinya nggak gue pasang. Terus ini juga bisa lu taruh macam-macam ya, box aqua apalah. Ini gue taruh dari Play Arts Final Fantasy ya, gue ambil, gue taruh situ. Ini juga kalau nggak ditempel bening. Ini carry, masih banyak sih stikernya, terutama yang di sini ada stiker Suzuki gitu, tapi gue nggak pasang, kelihatan lebay, jadi gue pasang simple aja. Ini dia. Jadi bahannya tuh plastik gitu ya, plastik. Bawahnya juga bannya ini karet ternyata. Gue pikir waktu belum datang tuh, gue pikir jangan-jangan nggak karet gitu ya. Ini guys, ini nggak bisa dibuka. Jadi bawahnya kalau gue mau kasih lihat, nah ini plastik juga. Tuh tombol on off-nya, terus baterainya tadi di sini dibuka. Nah itu dia baterainya. Aku tutup lagi, kunci, sah. Itu ya, ini bisa lu kreasi macam-macam. Tadi aksesoris yang didapatkan spion, ini ada kacanya. Terus ini nih tutupan di sini nih bening nih ya. Terus ini part untuk belakang ini. Udah itu doang sih dapatnya. Kalau dari bawaannya si mainannya ini, dalamnya ya gue cuma taruh figur Goku aja. Dalamnya lu kasih lihat setir, speedometer tuh juga lu bisa detailin ya, FM radio dan lain-lain. Setirnya juga bisa diganti, setahu gua jok diganti ya. Itu tergantung kreativitas kalian masing-masing. Tadi itu udah gua jelasin semua ya guys. Mudah-mudahan yang gue jelasin bisa menggambarkan produknya kayak gimana gitu. Tapi menurut gua
ini unik banget sih buat dibeli gitu ya, buat dimainin juga nggak ngebosenin. Terus bisa di custom macam-macam, satu mobil kayak gini bisa dibikin macam-macam body kit sesuai dengan keinginan kalian, bisa di repaint juga. Nah itu yang ya kalau gue sih jujur, kalau gue tertariknya karena bentuknya yang unik gitu ya. Belum pernah ada drift car tapi bentuknya pick up gitu. Banyakan kan mobil-mobil balap atau mobil-mobil ya sedan-sedan gitu ya. Tapi ini lumayan gokil sih idenya. Di dalam juga kalau lu kreatif juga bisa diganti-ganti, dari jok bisa diganti pakai jok racing dan lain-lain. Mungkin sampai sini aja dulu guys video review untuk RC ini. Nanti di next video kita akan balik lagi review figur lainnya. Ya mudah-mudahan juga figurnya sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian ada ingin figur apa yang di-review, komen aja di bawah, nanti insya Allah gue akan review, mudah-mudahan sesuai gitu dengan apa yang gue punya di rumah yang belum gue review. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap tonton EW Review karena mainan adalah surgawi dunia. Bye-bye!